Shalom, selamat pagi. Kiranya semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang kami rasakan baru tiap hari. Oleh karena itu, biarlah kami terus dekat-dekatan dengan Tuhan. Dan sebentar sebelum kami memulai aktivitas kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberi kami pengertian. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat yang 15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun kau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita menghadapi situasi dan keadaan yang berat di dalam hidup. Hubungan suami dan istri yang sedang retak, atau mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, dan gak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Ada kegagalan dan kesalahan, atau mengalami penolakan, disalah mengerti oleh orang, dan banyak macamnya. Inilah hal-hal berat yang mungkin dihadapi oleh seseorang di dalam hidup. Tapi lebih berat lagi jika kita merasa sendirian dan tidak ada yang mengerti kondisi kita saat kita menghadapi hal-hal tersebut. Yakub dalam bacaan kita pada hari ini pernah mengalami hal tersebut, hal yang berat tersebut. Dia satu kali pernah menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau, kakaknya. Kemudian Esau jadi dendam dan Yakub harus pergi ke tempat pamannya, yaitu Laban. Yakub pergi sendirian dan gak tahu apa yang terjadi di depan. Gak ada yang melindungi dia, gak ada yang mensupport dia. Benar-benar sendirian. Di saat hidup sedang berat, dia harus menjalaninya sendirian. Tidak mudah bagi Yakub. Namun kesendirian Yakub tidaklah untuk selamanya. Allah lebih dulu berinisiatif menjumpai Yakub. Selama ini Yakub belum terlalu mengenal tentang Allah, atau dia belum terlalu banyak punya pengalaman spiritual dengan Allah. Tapi Allah punya rencangan terhadap Yakub. Di Betel, Yakub lelah tertidur. Dia sudah lelah, dia tertidur, dia nggak ingat ada Allah. Tapi Allah mengingat Yakub dan datang kepadanya. Dalam keadaan yang begitu putus asa, Yakub yang putus asa, Allah datang memberi janji kepada Yakub. Allah akan menyertai, akan melindungi Yakub ini. Allah juga berjanji membawa pulang Yakub ke negeri asalnya. Allah itu punya rencana buat Yakub. Allah telah berjanji kepada Abraham waktu itu, dan sekarang janjinya diteruskan kepada keturunannya, yaitu Yakub. Yakub ini sedang belajar tentang Allah saat itu. Dia melihat Allah yang begitu personal, yang mau menyertai dia, yang mau melindunginya. Dan bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yakub sedang frustasinya, ada sosok berkuasa yang mau mendampingi dia. Artinya Yakub gak sendirian. Jalan di depan Yakub memang sulit, tapi Yakub diberi kekuatan dan harus terus berjuang bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi pesan buat kita sekalian. Allah itu gak mau kita menyerah, Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah berjanji kepada kita, bagi kita yang percaya kepada dia, kita akan menjadi anak-anak terang yang membawa kemuliaan buat dia, buat Allah. Jadi Allah mau bilang kepada kita, kamu itu gak sendirian. Waktu kamu hadapi masa-masa berat, ada aku. Aku ini menyertai kamu. Aku ini melindungi kamu. Allah juga seakan mau bilang kepada kita agar kita kuat hadapi tantangan. Dan malah satu saat kita bisa bersinar memuliakan Allah. Jadi kita ini harus dekat dan mengenal Dia. Allah itu sumber kekuatan kita. Gak dekat dengan Allah membuat kita gak punya tenaga, gak punya kekuatan untuk menghadapi beratnya hidup. Bapak Ibu Saudara, Yakub dikuatkan dan setelah melewati masa-masa sukar, dia tetap dipimpin, diberkati oleh Allah. Dan kita sebagai orang percaya, percayalah
kita sekalian juga akan dikuatkan Tuhan melewati masa-masa sukar. Asal kita tetap dekat dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang sedang berbeban berat, rasakan bagaimana Tuhan memimpin. Rasakan bagaimana Tuhan menguatkan saudara sekalian. Ingatlah, Dia bukan Allah yang pasif, melainkan Allah yang berinisiatif mengasihi dan menyertai kita. Mari kita hadapi segala kesulitan-kesulitan hidup, kesendirian, bersama dengan Allah yang menyertai dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Siapakah Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang menyertai dan melindungi kami. Karena itu Tuhan, tolong di masa-masa berat yang kami hadapi, kami tidak sendirian tetapi ada Allah yang menopang kami. Biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan dan jangan jauh dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami mendapat kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang sulit tersebut. Kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.